Selamat datang di pojok kegelapan. Jangan terlalu nyaman di sini. Aku lihat kamu. Ini bukan cerita biasa. Kalau kamu masih nonton, berarti dia juga lagi lihat kamu. Sebelum kita mulai ceritanya, perkenalkan, nama gue Raka. Gue gak mau nama asli gue ketahuan. Karena sampai sekarang, kalau denger kata KKN, tangan gue masih gemeteran. Ini bukan cerita fiksi. Ini pengalaman nyata gue dan 5 teman lain di musim panas 2024 lalu. Mohon disimak sampai habis, karena apa yang kami alami di hari pertama seharusnya jadi tanda bahaya yang kami abaikan. Jadi, waktu itu kami berenam dari Universitas Negeri di Jakarta dapat penugasan KKN di sebuah desa fiktif yang akan gue sebut Desa Sukamati. Nama aslinya lebih menyeramkan. Lokasinya di pedalaman Jawa Tengah. Aksesnya susah. Sinyal HP cuma muncul di titik-titik tertentu. Anggota kami terdiri dari gue, Raka, koordinator divisi, si paling logis, gak percaya hantu. Dinda, anak sosiologi, peka banget sama suasana. Bara, anak olahraga, badannya gede, berani, tapi gampang panik kalau udah kena mental. Fajar, si tukang dokumentasi, selalu bawa kamera, skeptis tapi penasaran. Alia, anak psikologi, pendiam, sering melamun sendiri. Dimas, bendahara, humoris, suka bercanda buat cairin suasana. Pada saat itu, kami tiba di Desa Sukamati sekitar jam 4 sore. Cuaca mendung, anginnya dingin banget, padahal musim kemarau. Pak Kepala Desa menyambut kami di balai warga. Wajahnya ramah, tapi matanya gimana ya? Kayak nggak fokus. Kayak lagi lihat sesuatu di belakang kami terus-terusan. Silahkan tinggal di rumah dinas bekas guru lama di ujung utara desa. Sudah kosong lama, tapi masih layak huni, katanya sambil nyengir tipis. Rumah itu letaknya agak terpisah dari pemukiman warga. Sekelilingnya pohon kelapa tua yang tinggi banget, daunnya rimbung sampai nutupin langit. Pagarnya kayu lapuk, tapi pintunya terkunci rapat. Gila, serem juga ya lokasinya. Celetuk Bara sambil nerjang pagar yang reot. Tapi ya sudahlah, yang penting atapnya nggak bocor. Dinda langsung megang lengan gue. Ra, kok aku merinding ya? Udah dari gerbang desa rasanya ada yang ngikutin. Gua cuma ketawa. Ah, lo kebanyakan baca novel horor, Din. Ini cuma sugesti. Big mistake. Kalimat itu jadi penyesalan terbesar gue. Kami masuk ke dalam rumah. Bau apek bercampur wangi bunga Kamboja yang terlalu menyengat langsung nyergap hidung. Perabotnya minim. Cuma ada meja kayu besar di tengah ruang tamu dan beberapa kursi rotan yang sudah berdebu tebal. Yang aneh, di dinding ruang tamu ada foto hitam putih sepasang suami istri yang dipajang rapi. Matanya, sumpah, seolah-olah mengikuti gerakan kami kemanapun kami berdiri. Fajar langsung motret. Bagus ini buat konten awal KKN. Katanya enteng. Kalau aja dia tahu, foto itu nanti jadi mimpi buruknya. Sore itu kami bersihin rumah seadanya. Dimas coba nyalain TV tabung tua yang ada di pojok. Nyala. Ada siaran lokal yang buram. Wih, rejeki nih, bisa nonton bola malam ini, seru Dimas senang. Tapi Alia, yang dari tadi diam di sudut, tiba-tiba bilang pelan, "Mas, TV-nya jangan dinyalain. Suaranya kayak ada orang bisik-bisik di balik kresek." Kami semua diam. Bara ketawa nervous. "Lo denger apa, Li? TV-nya cuma noise doang." Alia nggak jawab. Dia cuma natap TV itu dengan wajah pucat pasi.
Malam pertama, kami makan malam bersama di lantai beralaskan tikar. Suasana canggung. Angin malam berhembus kencang, bikin jendela-jendela kayu berbunyi gedubrak-gedubrak tanpa henti. Nanti malam kita jaga bergantian ya. Siapa tahu ada maling. Usul gue biar suasana cair. Daripada maling, gue lebih takut sama yang non-maling. Gumam Dinda sambil natap lorong gelap menuju kamar tidur. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Kami saling tatap. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Siapa yang datang segini malam ke rumah terpencil begini? Bara yang paling berani berdiri. Biar gua yang buka. Jangan, cegah Dinda tiba-tiba. Suaranya bergetar. Jangan dibuka, Ra. Rasanya bukan manusia. Tapi Bara udah keburu jalan ke pintu. Gua inget banget detik itu. Tangan Bara menyentuh gagang pintu besi yang dingin. Suara ketukan berhenti. Hening. Lalu, dari balik pintu, terdengar suara perempuan lirih. Dok, bukain pintunya. Nimba, kuncinya ketinggalan. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah mulutnya nempel di celah kunci. Dan disinilah kesalahan fatal kami dimulai. Kami membuka pintu itu. Pada detik itu, Bara udah pegang gagang pintu. Suara perempuan tadi. Duh, bukakan Mbah. Terdengar lagi, tapi kali ini lebih jelas. Suaranya serak, kayak tenggorokannya penuh lendir. Gue sebagai koordinator harusnya ngerem Bara. Tapi otak gue waktu itu short circuit. Gue mikir, pasti warga desa yang nyasar atau butuh bantuan. Logika dangkal anak kota yang sok tahu. Buka aja, Ra. Kalau orang beneran, kasihan. Kata Dimas dari belakang. Suaranya gak setegas biasanya. Dinda udah nangis diam-diam di pojok. Mukanya ditutup kedua tangan. Alia, dia malah mundur sampai punggungnya nempel dinding. Matanya melotot ke arah pintu. Suara kunci berputar terdengar nyaring di tengah heningnya malam. Bara menarik pintu kayu berat itu ke dalam. Angin dingin langsung menerjang masuk, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang amis, kayak darah kering. Di depan pintu gak ada siapa-siapa. Lantai teras kosong, gelap gulita. Cuma ada semak-semak ilalang yang bergoyang di tiup angin. Loh, kok gak ada orang? Tanya Fajar sambil ngarahin kameranya ke kegelapan. Halo? Ada siapa? Nggak ada jawaban. Cuma suara jangkrik yang tiba-tiba berhenti total. Hening mati. Gila, iseng banget sih. Gerutu Bara. Kelihatan lega tapi juga agak kesal. Dia mau nutup pintu lagi. Tapi saat Bara mau narik pintu, matanya tertuju ke lantai ambang pintu. Ada sepasang sandal jepit karet warna merah muda. Usang, kotor lumpur. Sandal itu posisinya rapi, menghadap ke dalam rumah. Seolah-olah pemiliknya baru saja melepasnya dan masuk ke dalam. Padahal kami nggak lihat siapapun lewat. Din, itu sandal siapa? Tanya Bara. Suaranya mulai getar. Dinda ngintip dari balik tangannya. Lalu jerit pendek. Itu sandal Mbah Surti. Tetangga sebelah yang meninggal tahun lalu. Jantung gue rasanya mau copot. Lo kenal? Tanya gue cepat. Iya, waktu siang tadi pas kita keliling desa, warga nunjukin foto almarhumah di papan pengumuman kuburan.
Sandalnya persis gitu. Ada bunga plastiknya yang lepas satu, seru Dinda histeris. Kami semua diam, merinding total. Tiba-tiba, dari dalam rumah, tepat dari arah lorong gelap menuju kamar belakang, terdengar suara seret, seret. Suara sandal jepit diseret di lantai keramik. Pelan, berat. Arah suaranya menjauh dari pintu masuk, menuju ke dalam rumah, menuju ke arah kami. Masuk, dia masuk, bisik Alia. Matanya gak kedip, natap ke kegelapan lorong. Dia gak minta dibukain pintu, dia cuma ngetes. Sekarang dia udah di dalam. Bara langsung banting pintu dan menguncinya rapat-rapat. Tangannya gemetar parah. Sialan, siapa yang main-main? Keluar loh! Teriak Bara ke arah lorong. Gak ada jawaban. Cuma suara seretan itu yang makin pelan. Seolah-olah sesuatu itu sedang tersenyum mendengar teriakan Bara. Fajar dengan tangan gemetar muter kamera ke arah lorong. Layar HP-nya kami lihat bersama. Di layar kamera dalam mode night vision terlihat samar-samar sosok tinggi kurus berdiri di ujung lorong. Sosok itu gak punya wajah, hanya kekosongan hitam di bagian kepala. Dan yang paling ngeri, sosok itu pakai kebaya tua yang robek-robek. Fajar, matiin kameranya. Perintah gue, suara gue parau. Fajar gak gerak, dia terpaku. Di layar, dia gerak, dia ngelambai. Kami menoleh ke lorong secara langsung. Kosong, gelap. Tapi saat kami lihat lagi ke layar HP Fajar, sosok itu sudah lebih dekat. Separuh jalan menuju ruang tamu. Panik massal terjadi. Dimas langsung lari ke kamar paling ujung dan membanting pintunya. Dinda merangkul Alia yang sekarang udah gak responsif, cuma bengong sambil gumam doa. Gue tarik lengan Bara. Kita harus keluar dari sini, sekarang. Tapi di luar gelap, Ra. Dan pintu udah dikunci dari dalam sama itu, kata Bara. Nunjuk ke arah kunci pintu utama yang tiba-tiba berputar sendiri ke posisi terkunci. Klik. Kami terjebak di dalam rumah kosong bersama sesuatu yang bukan manusia, yang entah bagaimana bisa memanipulasi realitas di sekitar kami. Malam itu, kami gak tidur. Kami berkumpul di satu kamar tengah, menyalakan semua lampu senter HP, dan saling pegangan tangan. Suara seretan sandal itu terus terdengar keliling rumah. Kadang di atas atap, kadang di bawah lantai, kadang tepat di balik pintu kamar kami. Dan di tengah kepanikan itu, Fajar mengecek hasil rekaman videonya lagi. Dia pucat pasi. Rah, Din, lihat detik ke-15. Di video itu, saat Bara membuka pintu, ada tangan pucat dengan kuku panjang hitam yang mencegah pintu agar tidak tertutup sepenuhnya dari sisi luar. Tangan itu bukan milik manusia. Jari-jarinya terlalu panjang dan jumlahnya ada 7 di satu tangan. Kami gak sendirian. Dan kami baru saja mengundang mereka masuk. Pagi akhirnya datang. Tapi cahaya matahari gak bikin kami merasa aman. Sinar itu pucat, kayak filter abu-abu di Instagram. Gak ada hangatnya. Kami keluar dari kamar dengan mata bengkak karena kurang tidur. Rumah itu berubah. Semalam ruang tamu kosong. Sekarang di tengah ruangan ada meja makan yang sudah tersaji.
Nasi putih mengepul, ikan asin, dan sambal terasi. Aromanya enak banget, bikin perut keroncongan parah. Loh, siapa yang masak? Tanya Dimas, matanya berbinar. Dia lapar banget semalam. Gila, rejeki nih, kata Bara. Langsung mau nyamperin meja. Jangan! Teriak Dinda dan gue barengan. Siapa yang masak di rumah kosong yang terkunci dari dalam? Dan kenapa baunya terlalu sempurna? Kami nggak ada yang berani makan. Fajar ngerekam makanan itu dari jarak jauh. Ini nggak masuk akal, gumamnya. Gua cek dapur tadi, kompornya mati total. Pancinya berdebu tebal. Nggak mungkin ada yang masak di sini. Tapi godaan lapar itu nyata. Dimas yang biasanya paling hati-hati tiba-tiba duduk di kursi. Mungkin warga baik hati ngirim makanan lewat jendela. Gua makan dikit aja ya. Dia ambil sendok, lalu suapin nasi ke mulutnya. Kami nahan napas. Detik-detik itu terasa lambat banget. Dimas nelen. Senyum. Enak kok. Rasanya kayak masakan nenek gue. Lalu senyumnya berubah jadi meringis. Matanya melotot. Dia mulai batuk-batuk hebat, cegukan, dan mukanya memerah padam. Dim, lo kenapa? Gue lari nyamperin, nepuk punggungnya. Dimas gak bisa bicara. Dia nunjuk ke mulutnya, lalu muntah. Bukan nasi yang keluar, tapi tanah hitam pekat, bercampur potongan kuku manusia yang panjang dan kotor. Kami semua menjerit. Dimas jatuh lemas, napasnya ngos-ngosan, matanya setengah sadar. Dia terus bergumam. Rasanya tanah kuburan. Dingin. Alia yang dari tadi diam, tiba-tiba berdiri. Wajahnya datar, gak ada ekspresi takut lagi. Dia udah dicicipi. Sekarang giliran kita dipilih. Kalimat Alia bikin darah gue beku. Apa maksudnya dipilih? Situasi makin kacau. Bara mau bawa Dimas ke puskesmas. Tapi saat dia buka pintu depan, pintunya gak bisa dibuka. Bukan terkunci, tapi kayak nyatu sama kusen. Seolah-olah kayu pintu dan kusen rumahnya udah menyatu menjadi satu daging organik yang keras. Fajar coba pecahin jendela pakai kursi, tapi kacanya nggak pecah. Malah saat dipukul, kaca itu berdenyut. Iya, berdenyut kayak kulit. Rumah ini hidup, bisik Fajar, mundur sambil gemetar. Kita nggak di dalam rumah, kita di dalam perut sesuatu. Siang hari, kami mencoba strategi lain, komunikasi dengan luar. Sinyal HP kami hilang total. Tapi anehnya, notifikasi Twitter di HP gua masih masuk. Ada satu DM dari akun anonim, @penjaga-sukamati. Isinya cuma satu foto. Foto kami berenam, sedang tidur di kamar tengah semalam. Diambil dari sudut langit-langit kamar. Captionnya, kalian lupa aturan. Jangan menoleh ke belakang setelah maghrib. Kalian sudah menoleh. Sekarang salah satu dari kalian harus tinggal selamanya sebagai pengganti. Gue tunjukin foto itu ke yang lain. Histeria pecah. Siapa yang motret? Siapa yang kirim? Teriak Bara, marah-marah gak jelas. Dia nuduh Fajar. Lo kan tukang dokumentasi. Lo mainan hantu-hantuan biar konten lo viral. Pertengkaran hebat terjadi. Bara hampir memukul Fajar. Dinda nangis histeris, mencoba melerai. Alia tetap diam di pojok. Tapi kali ini, dia tersenyum tipis. Senyuman yang gak cocok sama wajahnya yang pucat. Gua gak gila, teriak Fajar.
Lihat timestamp fotonya, jam 3 pagi. Gue tidur di sebelah Raka. Gue cek metadata foto itu. Benar, jam 3 WIB. Lokasi, ruang tengah. Jika Fajar tidur, dan gue tidur, siapa yang memegang HP gue untuk mengirim DM itu? Atau lebih buruk lagi, apakah HP gue sendiri yang bergerak? Sore menjelang maghrib, suasana makin gelap meski belum sunset. Bayangan-bayangan di dinding mulai bergerak sendiri, gak sesuai dengan sumber cahaya. Dinda tiba-tiba teriak, "Alia! Alia mana?" Kami menoleh. Alia gak ada di pojok. "Alia!" Suara Alia terdengar dari lantai atas. Rumah ini punya loteng kecil yang tadi siang kami kira tertutup papan. Sekarang, tangga menuju loteng itu terbuka lebar. Gelap gulita. Dari kegelapan loteng, terdengar suara Alia. Tapi bukan suara bicaranya. Itu suara tawa. Tawa kecil, renyah. Seperti anak kecil yang baru belajar ketawa. "Hihi, sini, naik. View-nya bagus banget. Kalian bisa lihat desa kalian terbakar." Ini pilihan sulit kami. Antara tinggal di bawah, menunggu malam datang bersama Dimas yang masih lemah dan terkutuk oleh tanah kuburan, atau naik ke loteng, menyelamatkan Alia yang mungkin sudah gak waras atau bahkan sudah bukan Alia lagi. Bara ngambil golok dapur yang entah kenapa ada di laci. Gue naik. Gue bakal bawa Alia turun. Kalau dia udah kesurupan, gue paksa sadar. Gue tahu itu bunuh diri. Tapi kalau kami ninggalin Alia, rasa bersalah itu akan membunuh kami lebih cepat daripada hantunya. Gue ikut, kata gue. Dinda dan Fajar jaga Dimas di bawah. Saat kaki gue menginjak anak tangga pertama, udara di sekitar saya berubah jadi sedingin es. Dan dari kegelapan loteng, sepasang mata merah menyala menatap kami. Tangga menuju loteng itu berderit keras setiap kali kami injak. Krit, krit. Suaranya bergema di keheningan rumah yang mencekam. Bara ada di depan, menggenggam golok dapur dengan erat sampai urat-urat tangannya menonjol. Gue di belakangnya, memegang senter HP yang cahayanya mulai redup. Setiap langkah, udara makin dingin dan bau amis darah makin pekat. Bukan bau ikan asin tadi siang, tapi bau besi karat dan daging busuk. Bara memanggil pelan, "Alia?" Gak ada jawaban. Cuma suara tawa kecil itu yang terus terdengar. Sekarang seolah berasal dari dalam kepala kami. Hihihi, dekat, semakin dekat. Kami sampai di pintu loteng. Pintu kayu tipis itu tertutup rapat. Dari celah bawahnya keluar cahaya merah remang-remang. Bara menendang pintu itu. Duar! Pintu kini terbuka. Kami langsung masuk, siap menghadapi apapun. Tapi yang kami lihat bukan Alia. Di tengah ruangan loteng yang sempit, ada sebuah altar tua dari batu bata. Di atasnya terbaring tubuh Alia. Tapi dia nggak sendirian. Di sekelilingnya berdiri 3 sosok tinggi kurus dengan kulit abu-abu seperti tanah liat kering. Mereka nggak punya mata, cuma lubang hitam kosong. Dan mereka sedang memakan sesuatu. Mereka memakan foto-foto kami. Foto-foto yang Fajar ambil siang tadi. Mereka mengunyah kertas foto itu dengan lahap, sementara cairan hitam menetes dari mulut mereka ke wajah Alia yang pingsan. "Gila!" teriak Bara, langsung ayunkan goloknya ke salah satu sosok itu. Kleng! Golok itu memantul. Kulit sosok itu keras seperti batu.
Sosok itu menoleh perlahan ke arah Bara. Lubang matanya yang kosong seolah menatap jiwa Bara. Lalu, sosok itu membuka mulutnya lebar-lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia, dan mengeluarkan suara yang merupakan gabungan dari suara kami semua. "Kenapa kalian melawan? Kami hanya ingin dikenang." Suara itu membuat telinga gua berdenging sakit. Bara jatuh tersungkur, hidungnya berdarah, goloknya terlepas. Gue lari ke arah Alia, mencoba menarik tubuhnya. Tapi tangan gue menyentuh bahu Alia, dan rasanya dingin sekali, kaku. Tiba-tiba, Alia membuka matanya. Matanya bukan lagi coklat hangat seperti biasa. Matanya putih total, tanpa pupil. Dia duduk tegak, gerakan kaku seperti boneka marionet. "Raka," katanya. Suaranya datar dan bergema. "Kalian pikir ini kutukan? Tidak. Ini adalah perjanjian." "Perjanjian apa?" tanya gue, sambil mundur ketakutan. Alia, atau entitas yang mengendalikan Alia, tersenyum. Senyum yang sama persis dengan senyum Pak Kepala Desa sore tadi. Desa Sukamati sudah mati 50 tahun lalu. Wabah kelaparan. Tanah ini subur karena kami memberi makan pada tanah. Setiap 10 tahun, kami butuh 6 jiwa muda untuk menjaga keseimbangan. Kalian adalah korban tahun ini. Otak gue freeze. Desa mati. 6 jiwa. Dimas sudah dimakan tanahnya. Lanjut Alia. Sekarang, kami butuh 5 lagi. Atau desa ini akan bangkit dan memakan seluruh penghuni di luar sana. Pilihan kalian. Mati di sini jadi tumbal. Atau biarkan ratusan warga desa mati karena wabah kelaparan yang akan kembali. Ini bukan hantu iseng. Ini ritual pengorbanan massal yang dipertahankan oleh entitas purba yang merasuki warga desa. Pak Kepala Desa, warga yang ramah, mereka semua tahu. Mereka mengirim kami ke sini untuk disembelih. Rasa marah dan jijik meledak di dada gue. Kami dikhianati. Bara yang masih tergeletak tiba-tiba tertawa pahit. Jadi, gak ada jalan keluar. Kita harus mati biar orang lain hidup. Entitas di tubuh Alia mengangguk pelan. 3 sosok tanpa mata itu mulai mendekat, membentuk lingkaran di sekitar kami. Cahaya merah di ruangan makin terang, menyilaukan. Gue gak mau jadi tumbal, gumam Bara. Dia melihat ke arah gue. Ada pesan di matanya. Pesan permintaan maaf. Tiba-tiba, Bara bangkit. Bukan menyerang musuh, tapi menyeruduk gue sekuat tenaga hingga gue terpental keluar dari loteng, jatuh ke tangga dan terguling ke lantai bawah. "Raka, lari! Bawa yang lain keluar!" teriak Bara sekuat paru-parunya. Sebelum gue bisa bereaksi, pintu loteng dibanting tutup dari dalam. Terdengar suara kunci berputar. Klek! Dan kemudian teriakan Bara. Teriakan kesakitan yang mengerikan, dicampur dengan suara kunyahan basah dan tulang patah. "Oh, Raka, jangan lihat, lari!" Teriakan itu berhenti mendadak. Hening. Gue terduduk di lantai bawah, napas tersengal-sengal.
Air mata bercampur darah dari luka di kepala. Dinda, Fajar, dan Dimas yang sadar setengah menatap gue dengan horor. "Bara?" tanya Dinda lirih. Gue gak bisa jawab. Gue cuma bisa menggeleng. Bara sudah berkorban. Dia membeli waktu buat kami. Rumah itu mulai bergetar. Dinding-dinding retak, mengeluarkan cairan hitam pekat. Langit-langit mulai runtuh. Entitas itu marah karena satu mangsanya kabur. "Kita harus keluar sekarang!" teriak gue. Suaraku parau karena menahan tangis. "Jendela dapur, pecahkan pakai besi, sekarang!" Kami berlari ke dapur. Fajar membanting kursi besi ke jendela berkali-kali sampai akhirnya kaca itu pecah berantakan. Angin malam menerjang masuk. Kami saling dorong keluar melalui jendela sempit itu, jatuh ke halaman belakang yang penuh lumpur. Saat kami menoleh ke belakang, rumah dinas itu terbakar. Api biru yang aneh melalap seluruh bangunan. Dan di jendela loteng, sesaat sebelum atap runtuh, gue melihat siluet Bara. Dia berdiri tegak, menatap kami, dan mengangkat tangan dalam salam perpisahan. Lalu, rumah itu runtuh menjadi puing-puing. Kami lari tanpa arah menembus semak belukar, lumpur, dan kegelapan desa Sukamati. Napas kami tersengal-sengal, paru-paru terasa terbakar. Di belakang kami, api biru itu terus membakar rumah dinas hingga menjadi tumpukan abu. Tidak ada warga yang keluar menolong. Tidak ada teriakan panik dari tetangga. Desa itu hening. Seperti desa mati yang memang sudah mati sejak 50 tahun lalu. Kami sampai di jalan raya utama saat fajar menyingsing. Sebuah truk pasir berhenti melihat kami berempat. Gue, Dinda, Fajar, dan Dimas yang berlumuran lumpur, darah, dan air mata. Sopir truk itu turun, wajahnya bingung. "Kalian siapa? Kenapa kotor banget?" Gue cuma bisa jatuh berlutut. "Tolong, bawa kami ke kota, jauh dari sini." Kami dibawa ke rumah sakit terdekat di kota kabupaten. Polisi datang untuk interogasi. Kami menceritakan semuanya. Tentang rumah berhantu, tentang Alia yang kesurupan, tentang Bara yang dikorbankan, dan tentang ritual desa. Tapi tahu nggak apa reaksi polisi itu? Mereka tertawa. "Masa sih, Nak? Desa Sukamati itu desa paling aman di kecamatan. Pak Kepala Desanya orang baik. Rumah dinas itu memang kosong karena pemiliknya pindah ke Jakarta tahun lalu. Nggak ada kebakaran, nggak ada mayat." Mereka mengira kami halusinasi massal akibat stres KKN atau mungkin penggunaan narkoba. "Fajar, tunjukkan videonya," pinta gue putus asa. Fajar membuka HP-nya. Folder video kosong. Semua rekaman horor, semua bukti hilang. Hanya ada satu file video terakhir. Video selfie kami berenam di hari pertama, tersenyum cerah dengan caption "Siap mengabdi". Bukti kami telah dihapus secara digital dan mungkin secara metafisik. Kami dipulangkan ke Jakarta dengan status gangguan stres pasca trauma. Orang tua kami menjemput dengan wajah khawatir. Mereka percaya kami kelelahan. Tapi gue tahu kebenarannya. Seminggu setelah pulang, gue mencoba menghubungi Alia. Nomor HP-nya tidak aktif. Gue cari berita online tentang desa Sukamati. Nihil. Bahkan nama desanya susah ditemukan di Google Maps. Seolah-olah desa itu sengaja disembunyikan dari peta dunia. Lalu, gue dapat kabar dari teman kampus yang masih di sana untuk riset lanjutan. Alia ditemukan, katanya. "Gimana kondisinya?" tanya gue, jantung berdebar. "Dia ditemukan duduk di reruntuhan rumah dinas. Dia selamat, Ra. Tapi
temennya ragu. Dia nggak ngomong sama sekali. Matanya putih semua. Dan dia terus menggambar sesuatu di tanah. Gue minta foto gambarnya. Teman gue mengirimkannya. Alia menggambar 6 lingkaran kecil. 5 lingkaran dicoret merah. 1 lingkaran dilingkari hitam tebal. Di samping gambar itu, Alia menulis 1 kalimat dengan arang. Bara sudah bayar. Sisanya belum lunas. Gue lempar HP gue. Tangan gue gemetar hebat. Artinya apa? Artinya Bara bukan satu-satunya korban. Atau artinya utang nyawa kami belum lunas? Apakah entitas itu akan datang mengambil sisa bayaran kami di Jakarta? Kondisi teman-teman lain juga hancur. Dimas dirawat di psikiater karena dia menolak makan apapun kecuali tanah. Dia bilang rasa makanan manusia sekarang tawar baginya. Dia butuh rasa asli. Ini efek samping dari muntahan tanah kuburan itu. Jiwa dan raganya sudah terkontaminasi. Fajar menjual semua peralatan kameranya. Dia nggak bisa lagi memotret. Setiap kali dia melihat lensa kamera, dia bilang dia melihat sosok tanpa mata di balik refleksi lensa. Dia hidup dalam kegelapan total di kamarnya, menutup semua jendela. Dinda yang paling parah. Dia sering terbangun tengah malam, berdiri di depan cermin dan berbicara dengan suara yang bukan suaranya. Suara serak seperti Mbah Surti. No, bukakan Mbah. Keluarganya sudah pasrah. Mereka pikir Dinda skizofrenia. Tapi gue tahu, Dinda sedang dipanggil kembali. Gue sendiri, gue berusaha hidup normal. Kuliah, nugas, main game. Tapi gue gak bisa tidur di kamar gelap. Gue harus menyalakan lampu terang benderang. Dan setiap kali gue sendirian, gue mendengar suara seret, seret. Suara sandal jepit diseret di lantai apartemen gue yang berlantai 15. Awalnya gue kira tikus. Tapi kemarin malam, gue lihat jejak lumpur basah di lantai kamar mandi. Jejak kaki kecil. Jejak kaki anak-anak. Padahal gue tinggal sendirian. Pintu terkunci ganda. Jendela tertutup. Dari mana asalnya lumpur itu? Lumpur dari desa Sukamati yang jaraknya 500 km dari sini. Kemarin sore, gue dapat paket tanpa nama. Pengirimnya anonim. Isinya sebuah kotak kayu kecil, berat. Gue buka pelan-pelan. Di dalamnya ada sepasang sandal jepit karet warna merah muda. Usang, kotor lumpur, dengan bunga plastik yang lepas satu. Sandal milik Mbah Surti. Ada secari kertas di dalamnya. Tulisan tangan yang familiar. Tulisan tangan Alia. Giliranmu Raka. Jangan lupa janji. Gue realize sesuatu yang mengerikan. Kami gak pernah benar-benar keluar dari rumah itu. Rumah itu sudah ikut pulang bersama kami. Kami membawa kutukan itu dalam bentuk trauma, dalam bentuk kenangan, dan dalam bentuk benda-benda fisik yang tiba-tiba muncul. Sekarang, gue duduk di kamar gue, menatap sandal merah itu. Lampu kamar berkedip-kedip. Seret, seret. Suara itu semakin dekat. Bukan dari luar pintu, tapi dari dalam lemari pakaian gue. Gue tahu apa yang harus gue lakukan. Gue gak bisa lari lagi. Gue gak bisa sembunyi. Ini adalah akhir dari utas ini.
Gua merekam ini sebagai peringatan buat kalian semua. Jika kalian ditawari KKN di desa terpencil yang warganya terlalu ramah, tolak. Jika kalian melihat foto hitam putih dengan mata yang mengikuti, jangan potret. Dan jika kalian mendengar ketukan di pintu jam 9 malam, jangan buka. Karena begitu kalian membuka pintu, kalian gak hanya mengundang hantu. Kalian mengundang mereka untuk tinggal selamanya di dalam kepala kalian. Malam itu, setelah gua posting tweet tentang sandal merah di lemari, gua melakukan satu-satunya hal yang tersisa. Gua bakar sandal itu di wastafel kamar mandi. Api menyala biru, sama seperti api di rumah dinas Sukamati. Bau Kamboja busuk memenuhi apartemen gua. Saat sandal itu habis menjadi abu, suara sret, sret berhenti. Hening total untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Gua kira itu akhirnya. Gua kira gua sudah bebas. Tapi gua salah besar. Keesokan harinya, gua mendapat telepon dari Ibu Alia. Suaranya hancur. "Alia meninggal semalam, Nak," katanya sambil terisak. "Dia ditemukan di kamarnya. Dokter bilang jantungnya berhenti tiba-tiba. Tapi ada sesuatu yang aneh." "Apa, Bu?" tanya gue, tenggorokan kering. Di tangan Alia, dia menggenggam erat sebuah kertas. Tulisan tangannya. Isinya cuma satu nama. Raka. Gua drop teleponnya. Alia nggak lagi dikendalikan. Dia sudah pergi. Tapi sebelum pergi, dia menandai gue. Bukan sebagai korban berikutnya, tapi sebagai penerus. Gue cek berita lokal desa Sukamati lagi. Kali ini, beritanya muncul. Tragedi kebakaran rumah dinas. 1 mahasiswa ditemukan meninggal, 5 lainnya hilang. Foto yang ditampilkan adalah foto Bara. Wajahnya tenang, seolah sedang tidur. Tapi bagian paling mengerikan, foto 5 lainnya. Gue, Dinda, Fajar, Dimas, dan Alia diganti dengan foto hitam putih kuno. Foto kami berlima, tapi wajah kami sudah diedit menjadi pucat. Mata kami kosong, persis seperti penghuni rumah itu. Kapten polisi di artikel itu berkata, "Kami menemukan 6 tubuh. Semua tewas akibat kebakaran. Tidak ada yang selamat." Wait, apa? Kalau kami semua mati di sana, lalu siapa yang sekarang mengetik utas ini? Siapa yang hidup di Jakarta? Siapa yang makan nasi goreng pagi ini? Gue lari ke cermin. Gue natap diri gue sendiri. Wajah gue masih sama. Tapi saat gue kedipkan mata, refleksi di cermin tidak ikut berkedip. Refleksi itu tersenyum. Senyum lebar yang tidak gue buat. Gue realize kebenaran pahit yang selama ini gue tolak. Kami memang gak pernah keluar dari rumah itu. Bara mati fisik. Kami berlima. Jiwa kami tertinggal di sana. Yang hidup dan kembali ke Jakarta hanyalah cangkang kosong yang diisi oleh entitas lain. Pesan moral dari cerita ini bukan jangan percaya hantu, tapi hargai batasan. Ada tempat-tempat di dunia ini yang tidak dimaksudkan untuk didiami manusia. Ada rahasia yang tidak dimaksudkan untuk diketahui. Dan ada harga yang harus dibayar ketika kita memaksa masuk ke dalamnya. Rasa penasaran kita adalah kunci pintu. Dan sekali pintu itu terbuka, kita tidak bisa menutupnya lagi. Kami mengira
kami bisa mengalahkan mistis dengan logika. Kami salah. Logika hanya berlaku di dunia manusia. Di dunia mereka, logika adalah makanan empuk yang lezat. Terima kasih telah mendengarkan hingga ujung kisah yang kelam ini. Ingat, setiap cerita horor yang kamu dengar mungkin bukan sekedar fiksi. Bisa jadi itu adalah peringatan dari mereka yang sudah tidak bisa berbicara lagi. Jika bulu kudukmu masih berdiri, atau jika kamu merasa ada yang menatapmu dari sudut ruangan yang gelap, jangan panik. Itu artinya kamu masih terhubung. Pojok kegelapan. Di sini, kami tidak hanya menceritakan kisah horor. Kami membuka jendela menuju sisi lain realitas yang biasanya kamu tutup rapat-rapat. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di pojok kegelapan, cahaya hanyalah ilusi. Dan kebenaran selalu datang dalam kegelapan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, jangan menoleh ke belakang.